Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan materi dengan judul Bahasa Jurnalistik. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Niputu Arya Sedara Jasmine Putri dengan NIM akhir 04 yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya proses diskusi dan presentasi pada hari ini. Saya dengan rekan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Niputu Oktamia dengan NIM akhir 10, serta Dikadek Dwi Alulestari dengan NIM akhir 16. Adapun beberapa topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, karakteristik bahasa jurnalistik yang meliputi penggunaan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan sederhana. Yang kedua, ada prinsip 5W1H dalam penulisan berita. Yang ketiga, kalimat efektif dan paragraf berita dalam penyampaian informasi. Kemudian yang keempat, diksi dan pemilihan kata yang tepat dalam penulisan jurnalistik. Kemudian topik yang kelima, penulisan judul berita yang menarik. Yang terakhir, perbedaan gaya penulisan pada media cetak dan media online. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas mengenai karakteristik bahasa jurnalistik, yaitu singkat, padat, jelas, dan sederhana. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang digunakan dalam berbagai media, seperti surat kabar, majalah, maupun media online. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga harus mudah dipahami oleh semua kalangan, tanpa memandang tingkat pendidikan pembacanya. Jadi, oleh karena itu, bahasa jurnalistik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah singkat. Singkat berarti dalam penulisan berita, wartawan harus menghindari kalimat yang terlalu panjang atau bertele-tele, namun tetap mempertahankan inti informasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, yang kedua adalah padat. Padat berarti informasi yang disampaikan lengkap dan langsung pada pokoknya, tanpa menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan. Dalam hal ini, biasanya digunakan prinsip 5W+1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, sehingga informasi yang diberikan tetap lengkap meskipun ditulis secara ringkas. Yang ketiga adalah jelas. Artinya, bahasa yang digunakan harus langsung, tidak berbelit-belit, dan tidak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, sehingga pembaca nantinya dapat dengan mudah menangkap inti dari berita tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah sederhana. Sederhana berarti wartawan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, tidak terlalu rumit, dan sebisa mungkin menggunakan kalimat yang efektif, sehingga masyarakat umum dapat memahami isi berita dengan cepat. Dengan menerapkan keempat karakteristik ini, informasi dalam berita dapat tersampaikan dengan cepat, tepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selanjutnya kita masuk ke prinsip 5W1H dalam penulisan berita. Dalam dunia jurnalistik, ketika seorang jurnalis menulis berita, informasi yang disampaikan harus lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, digunakanlah prinsip 5W+1H sebagai pedoman dalam menyusun suatu berita. Prinsip ini terdiri dari 6 unsur, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama yaitu what atau apa. What digunakan untuk menjelaskan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya, misalnya dalam berita, terjadi kebakaran di sebuah pasar tradisional. Yang kedua yaitu who atau siapa. Who menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contohnya, para pedagang dan petugas pemadam kebakaran terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu when atau kapan. When digunakan untuk menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, kebakaran itu terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 7 WITA. Selanjutnya yaitu where atau di mana. Where menjelaskan lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya, peristiwa kebakaran tersebut terjadi di pasar tradisional Desa Sukamaju. Kemudian yang kelima yaitu why atau mengapa.
Y menjelaskan penyebab atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Dan yang terakhir yaitu how, bagaimana. How menjelaskan bagaimana proses atau kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya, api dengan cepat membesar dan membakar beberapa kios sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Jadi, dengan adanya unsur 5W plus 1H, sebuah berita dapat memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh si pembaca. Selanjutnya kita masuk pada kalimat efektif dan paragraf berita. Dalam penulisan berita, seorang jurnalis harus menggunakan kalimat yang efektif agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat efektif adalah kalimat yang ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami serta tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Artinya, dalam menulis berita, wartawan harus menyampaikan informasi secara langsung pada inti pembahasan tanpa menggunakan kalimat yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Kemudian dalam penulisan berita terdapat beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu struktur kalimat yang jelas. Biasanya mengikuti pola subjek, predikat, objek, dan keterangan, sehingga pembaca dapat memahami maksud kalimat dengan mudah. Yang kedua yaitu pemilihan kata yang tepat. Dalam hal ini, wartawan harus memilih kata yang sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu hemat dan tidak berlebihan. Artinya, kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang dan tidak mengandung kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan yang terakhir yaitu disusun secara logis dan runtut, sehingga pembaca dapat mengikuti alur informasi dalam berita dengan lebih mudah. Dengan menggunakan kalimat yang efektif, berita akan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh si pembaca. Selanjutnya kita masih berada pada topik yang sama yaitu kalimat efektif dan paragraf berita. Namun pada bagian ini kita akan membahas mengenai pengertian paragraf berita. Paragraf berita merupakan bagian dari teks berita yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Informasi tersebut disampaikan secara jelas, singkat, dan berdasarkan fakta, sehingga pembaca dapat memahami isi berita dengan mudah. Paragraf berita biasanya dapat kita temukan dalam berbagai media massa, seperti surat kabar, majalah, televisi, maupun media online. Tujuan dari penulisan paragraf berita adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa yang penting dan aktual, sehingga pembaca dapat mengetahui kejadian tersebut secara lebih jelas. Jadi dalam penulisan berita, informasi yang paling penting biasanya diletakkan di awal paragraf agar pembaca langsung mengetahui inti dari peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya kita akan membahas struktur paragraf dalam penulisan berita. Dalam penulisan berita, paragraf biasanya disusun secara sistematis berdasarkan tingkat pentingnya informasi, sehingga pembaca dapat memahami peristiwa dengan lebih mudah. Secara umum, struktur paragraf berita terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu lead atau teras berita. Bagian ini merupakan paragraf pembuka yang berisi inti atau informasi utama dari suatu peristiwa. Biasanya ditulis secara singkat, padat, dan langsung pada inti berita. Contohnya seperti pada kalimat, kebakaran terjadi di Pasar Baru pada Senin pagi dan menghanguskan puluhan kios pedagang. Yang kedua yaitu body atau isi berita. Pada bagian ini, jurnalis menjelaskan peristiwa secara lebih rinci, misalnya mengenai penyebab kejadian atau penjelasan tambahan dari narasumber. Contohnya seperti petugas pemadam kebakaran menyatakan api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Dan yang terakhir yaitu penutup berita. Bagian ini merupakan paragraf akhir yang berisi informasi tambahan atau perkembangan dari peristiwa tersebut. Contohnya seperti kalimat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan adanya struktur lead, body, dan penutup, berita dapat disusun secara runtut sehingga informasi lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Selanjutnya, hubungan kalimat efektif dalam paragraf berita. Kalimat efektif memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan berita
karena paragraf berita tersusun dari beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan suatu informasi. Apabila kalimat yang digunakan tidak efektif, misalnya kurang jelas atau bertele-tele, maka informasi yang disampaikan dalam paragraf berita akan sulit dipahami oleh pembaca. Sebaliknya, penggunaan kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, tepat, dan ringkas, itu akan membantu pembaca dalam memahami informasi dengan lebih mudah. Dalam konteks jurnalistik, hal ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena pembaca pada umumnya menginginkan informasi yang cepat, jelas, dan langsung pada inti peristiwa. Selain itu juga, kalimat efektif juga membantu penulis dalam menyampaikan fakta secara langsung, serta menghindari adanya makna ganda, sehingga informasi yang disampaikan tetap akurat. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian Association dengan kawan-kawan pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan kalimat yang jelas dan efektif dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi berita. Dengan demikian, kalimat efektif merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk paragraf berita yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya yaitu topik 4 yang membahas mengenai diksi dan pemilihan kata yang tepat. Adapun pengertian dari diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga makna yang disampaikan sesuai dengan maksud penulis. Jadi, melalui pemilihan kata yang tepat, pesan yang ingin disampaikan bisa dipahami dengan lebih jelas oleh pembaca ataupun pendengar. Dalam penulisan, baik karya tulis maupun berita jurnalistik, penulis juga perlu memiliki kosakata yang cukup luas. Hal ini penting agar penulis dapat memilih kata yang paling tepat sesuai dengan konteks pembahasan. Selanjutnya, menurut Goris Kerap dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan diksi. Yang pertama, diksi berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang tepat untuk menyampaikan ide serta mengatur kata dan gaya bahasa sesuai dengan konteks. Yang kedua, diksi juga berkaitan dengan kemampuan membedakan nuansa makna, sehingga kata yang digunakan dapat menyampaikan pesan yang secara lebih tepat dan menarik. Yang ketiga, penggunaan diksi yang baik biasanya didukung oleh penguasaan kosakata yang cukup kaya, sehingga penulis dapat memilih kata yang paling sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Nah, dengan demikian, diksi memiliki peran penting dalam penulisan, karena pemilihan kata yang tepat akan membuat informasi menjadi lebih jelas, efektif, dan mudah untuk dipahami. Adapun macam-macam diksi menurut Goris Kerap. Yang pertama, diksi berdasarkan makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna asli dari suatu kata. Misalnya, pada kata bunga melati yang benar-benar merujuk pada jenis bunga tersebut. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya atau memiliki makna kiasan. Contohnya bunga desa yang tidak merujuk pada bunga tetapi menggambarkan perempuan yang dianggap paling cantik di suatu daerah. Yang kedua, diksi berdasarkan konteks, yaitu konteks linguistik dan konteks non-linguistik. Konteks linguistik berkaitan dengan hubungan antar unsur bahasa dalam suatu kalimat, misalnya pada frasa rumah ayah yang menunjukkan kepemilikan atau rumah batu yang menunjukkan bahan pembuatnya. Sedangkan konteks non-linguistik berkaitan dengan faktor di luar bahasa seperti situasi sosial atau masyarakat, misalnya penggunaan kata istri dan bini yang dipengaruhi oleh situasi dan tingkat keformalan dalam komunikasi. Selain itu, ada juga ungkapan seperti buaya darat yang memiliki makna kiasan dan tidak sama dengan makna yang sebenarnya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemilihan diksi sangat dipengaruhi oleh makna dan konteks penggunaan bahasa, sehingga penulis harus memilih kata yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, adapun macam-macam diksi
diksi juga dapat dilihat berdasarkan leksikal. Menurut Goris Kerap, terdapat beberapa jenis kata yang berkaitan dengan makna dalam bahasa. Yang pertama, sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Misalnya, pria dengan laki-laki, serta pintar dengan pandai. Yang kedua, ada antonim, yaitu kata yang memiliki makna berlawanan. Contohnya kaya dan miskin atau besar dan kecil. Yang ketiga, ada homonim, yaitu kata yang lafal dan ejaannya sama tetapi maknanya berbeda. Misalnya kata bisa yang dapat berarti racun ular tetapi juga dapat berarti mampu atau dapat melakukan sesuatu. Yang keempat ada homofon, yaitu kata yang pelafalannya sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya bank yang berarti tempat menyimpan uang dan bank yang merupakan panggilan untuk laki-laki. Ada homograf, yaitu kata yang memiliki ejaan sama tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Contohnya kata apel yang bisa berarti buah dan juga kegiatan upacara. Yang keenam ada polisemi, yaitu kata yang memiliki lebih dari satu makna tetapi masih saling berkaitan. Misalnya kata kepala seperti pada kepala sekolah, kepala surat, atau kepala keluarga. Yang ketujuh ada hipernim, yaitu kata yang memiliki makna umum dan dapat mencakup beberapa kata lain yang lebih khusus. Contohnya bunga yang dapat mencakup mawar, melati, dan anggrek. Yang kedelapan ada hiponim, yaitu kata yang maknanya termasuk dalam kelompok kata yang lebih umum. Misalnya mawar, melati, dan anggrek yang merupakan hiponim dari kata bunga. Nah, melalui berbagai jenis tersebut, kita dapat memahami bahwa pemilihan kata dalam bahasa harus diperhatikan dengan baik agar makna yang disampaikan menjadi tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, ketepatan pemilihan kata dalam penggunaan diksi. Ketepatan pemilihan kata merupakan penggunaan kata yang sesuai dengan makna, konteks, dan kaidah bahasa, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas kepada pembaca. Hal ini juga dijelaskan oleh Baharudin bahwa pemilihan kata yang tepat sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terdapat beberapa aspek dalam ketepatan pemilihan kata. Yang pertama, ketepatan makna, yaitu kata yang digunakan harus sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, kesesuaian dengan konteks, yaitu pemilihan kata harus disesuaikan dengan situasi dan penggunaan bahasa. Yang ketiga, kesesuaian dengan kaidah bahasa, yaitu menggunakan kata baku yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Yang keempat, keefektifan penggunaan kata, yaitu kata yang digunakan harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan tidak berlebihan. Nah, pemilihan kata yang tepat akan membuat tulisan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan efektif bagi pembaca. Kesalahan dalam pemilihan diksi. Kesalahan diksi merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam penulisan karena pemilihan kata yang kurang tepat dapat membuat makna kalimat menjadi tidak jelas. Menurut Baharudin, pada tahun 2020 terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan diksi. Yang pertama, penggunaan kata tidak baku. Dalam tulisan formal, sebaiknya menggunakan kata baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia agar tulisan lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Jika kata yang digunakan tidak tepat dengan situasi ataupun makna yang ingin disampaikan, maka kalimat tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, penggunaan kata asing yang tidak diperlukan. Jika sudah ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, sebaiknya menggunakan kata tersebut agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah penggunaan sinonim yang kurang tepat. Walaupun beberapa kata memiliki arti yang mirip, tidak semua sinonim dapat digunakan dalam konteks yang sama. Oleh karena itu, pemilihan kata yang tepat sangat penting agar pesan yang disampaikan dalam tulisan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi
materi, diksi, dan pemilihan kata yang tepat. Nah, pentingnya diksi dalam penulisan. Diksi atau pemilihan kata merupakan salah satu unsur penting dalam penulisan. Pemilihan kata yang tepat membantu penulis menyampaikan gagasan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sebaliknya, penggunaan kata yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Secara umum, diksi adalah kemampuan memilih kata yang sesuai dengan makna, konteks, serta situasi komunikasi. Dalam penggunaannya, penulis dituntut untuk memiliki kosakata yang cukup luas agar dapat menyampaikan ide dengan tepat dan menarik. Diksi juga memiliki beberapa jenis seperti makna denotatif yaitu makna sebenarnya dan makna konotatif yaitu makna kiasan. Selain itu, terdapat juga jenis kata seperti sinonim, antonim, homonim serta hubungan kata umum dan khusus. Dalam memilih kata, penulis perlu memperhatikan beberapa hal seperti ketepatan makna, kesesuaian dengan konteks, penggunaan kata baku, serta keaktifan kalimat. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan tidak berlebihan dan tepat jelas. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kesalahan dalam penggunaan diksi, seperti penggunaan kata tidak baku, kata yang tidak sesuai konteks, penggunaan kata asing yang tidak perlu, serta kesalahan dalam penggunaan sinonim. Oleh karena itu, pemilihan diksi yang tepat sangat penting karena meningkatkan kualitas tulisan, memperjelas makna, dan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu penulisan judul berita yang menarik. Nah, judul berita atau headline merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel karena menjadi hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Judul berfungsi sebagai ringkasan isi berita sekaligus untuk menarik perhatian agar pembaca tertarik membaca keseluruhan isi berita. Dalam penulisannya, judul berita harus dibuat singkat, jelas, padat, dan menarik. Judul yang baik mampu menggambarkan isi berita secara tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam judul harus tepat dan mudah dipahami oleh semua pembaca. Selain itu, judul berita harus sesuai dengan isi berita dan tidak boleh menyesatkan. Penggunaan judul yang terlalu berlebihan atau clickbait memang bisa menarik perhatian, tetapi dapat merusak kepercayaan pembaca terhadap media yang jika tidak sesuai dengan isi berita. Ada pun beberapa prinsip dari penulisan judul berita, yaitu yang pertama, judul berita harus singkat dan padat, langsung menunjukkan inti berita. Yang kedua, jelas dan informatif, pembaca mudah memahami maksud berita. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif, memberikan kesan lebih kuat dan dinamis. Yang keempat, menarik perhatian, membuat pembaca tertarik tanpa menyesatkan. Dan yang kelima, sesuai dengan isi berita, tidak bersifat clickbait agar menjaga kredibilitas media. Di era digital saat ini, judul juga sering disesuaikan dengan kata kunci agar mudah ditemukan di mesin pencarian. Namun, meskipun demikian, prinsip utama jurnalistik seperti keakuratan dan kejujuran tetap harus menjadi prioritas. Selanjutnya, materi gaya penulisan media cetak versus media online. Pada pembahasan materi yang keenam, kami membagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengertian media cetak, yang kedua pengertian media online, dan yang ketiga perbedaan gaya penulisan media cetak dan online. Yang pertama yaitu pengertian media cetak. Bahasa media cetak adalah jenis bahasa jurnalistik yang digunakan dalam koran, majalah, tabloid, serta bentuk media cetak lainnya. Bahasa ini dibuat agar pesan bisa disampaikan dengan terang dan gampang dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa dalam media cetak cenderung sederhana, singkat, padat, dan langsung ke inti pembicaraan. Dalam praktik jurnalistik cetak, keterbatasan ruang pada halaman koran atau majalah memengaruhi cara menulis berita. Wartawan perlu bisa menyampaikan berita dengan jelas dan cepat menggunakan kalimat yang singkat serta tidak terlalu panjang. Bahasa media cetak cenderung lebih terstruktur dan fokus pada fakta utama dari suatu peristiwa. Selain itu, dalam penulisan berita di media cetak biasanya menggunakan struktur seperti berbentuk piramida terbalik, yaitu menyajikan informasi yang paling penting terlebih dahulu, lalu diikuti dengan informasi yang mendukungnya pada bagian berikutnya. Secara umum, bahasa yang digunakan dalam berita cetak memiliki ciri-ciri utama seperti singkat,
padat, mudah dipahami, jelas, tegas, dan menarik. Karakteristik ini bertujuan agar berita dapat dipahami oleh masyarakat luas dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Media cetak berusaha menjaga keseimbangan antara keakuratan informasi dan kemudahan pemahaman bagi pembaca. Yang kedua, pengertian media online. Dalam media online, judul berita memiliki peran penting dalam menarik perhatian pembaca, terutama karena sebagian besar audiens mengakses berita melalui perangkat mobile seperti ponsel pintar. Penelitian yang dilakukan oleh Pioneer Institute 2006 menunjukkan bahwa headline merupakan bagian penting yang menarik perhatian pembaca ketika membuka halaman berita, khususnya jika ditempatkan di bagian kiri atas halaman. Selain itu, penelitian Pointers Online Eye Tracking Study 2000 jika menunjukkan bahwa pembaca berita online cenderung memperhatikan teks terlebih dahulu sebelum melihat foto atau grafik. Hal ini menunjukkan bahwa judul berita yang sangat jelas dan menarik sangat mempengaruhi dalam mendorong pembaca untuk membuka sebuah artikel. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan gaya penulisan media cetak dan online. Media cetak dan media online memiliki perbedaan dalam gaya penulisan berita karena dipengaruhi oleh karakteristik media dan cara masyarakat mengakses informasi. Nah, pada media cetak, gaya penulisannya lebih menggunakan bahasa yang rapi, jelas, dan terstruktur. Informasi disampaikan singkat dan langsung pada inti berita, menggunakan struktur piramida terbalik, informasi penting di awal, dan menekankan kedalaman dan keakuratan informasi. Sedangkan pada media online, gaya penulisan lebih fleksibel dan mudah dibaca di perangkat digital, menggunakan paragraf pendek dan kalimat sederhana. Judul dibuat lebih menarik untuk menarik perhatian pembaca dan menekankan kecepatan informasi dan daya tarik visual. Nah, perbedaan antara media cetak dan media online tidak hanya terlihat dari cara penulisan judul, tetapi juga dari struktur penyajian berita, panjang tulisan, dan strategi penarik perhatian pembaca. Media cetak lebih menekankan pada kedalaman informasi dan keakuratan berita, sedangkan media online lebih menekankan pada kecepatan penyampaian informasi serta daya tarik visual dan judul berita agar mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Baik, sebagai penutup dari presentasi kelompok kami, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan. Pertama, bahasa jurnalistik memiliki ciri khas yang singkat, padat, jelas, dan sederhana, sehingga informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, dalam penulisan berita, prinsip 5W+1H sangat penting. Mengapa? Karena membantu menyusun informasi secara lengkap, runtut, dan sistematis. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat efektif berperan dalam membuat informasi menjadi lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, dengan kalimat yang efektif, pesan yang disampaikan dalam berita menjadi lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang kelima, judul berita harus dibuat singkat, jelas, serta mampu menarik perhatian pembaca agar menimbulkan minat untuk membaca isi berita. Kemudian yang terakhir, terdapat perbedaan antara media cetak dan media online, di mana media cetak cenderung lebih rinci dan terstruktur, sedangkan media online lebih mengutamakan kecepatan serta penggunaan paragraf yang singkat. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.